Itu orang yang dibebaskan, ya, dimerdekakan, dibebaskan, ya, ada yang membebaskan. Dan kalau secara dunia tentu para pahlawan ya yang berjuang untuk memberikan untuk membawa pembebasan. Tetapi kita punya pahlawan, ya, raja di atas segala raja. Ini mungkin pahlawan di atas segala pahlawan. Pahlawannya pahlawan, ya. Itu Alkitab juga katakan Allah kita itu pahlawan, saudara, ya. Bukan Allah yang cuman tenguk-tenguk, bahasa Jerman ya, duduk-duduk diem di sorga, cuman lihat-lihat, ya, cuman ngasih perintah, ngasih hukum, ini lakukan. Kalau kamu lakukan, kamu diberkahi, dibarokah, kalau enggak diasap, ya enggak ada seperti itu. Allah kita justru Allah yang adalah pahlawan, pembebas. Nah, kita akan lihat kenapa Allah disebut pahlawan, pembebas, ya. Saya ingin kita belajar hari ini tentang kemerdekaan, tapi yang dari Allah, saudara. Kemerdekaan dari Allah. Dan Allah tentu Allah Tritunggal. Kita akan lihat nanti ya bagaimana Allah Tritunggal itu memberikan kemerdekaannya. Kita akan melihat dulu bahwa sebetulnya Allah itu tidak pernah, semangat melayani Tuhan ini ya. Minggu lalu sekarang lagi nih, luar biasa ini, enggak apa-apa. Ya, jadi Allah itu enggak pernah merencanakan sebetulnya manusia itu ada di dalam penjajahan, ada terjajah atau diperbudak. Allah mau manusia itu merdeka. Itu rencana Tuhan, ya. Oke, kita akan melihat dari penciptaan, saudara. Ketika Allah menciptakan, ya, Kejadian pasal 1 mulai 26, 27, 28, coba lihat. Ini kan rencana Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk apa sih dijajah, diperbudak, ya. Itu adalah ada yang menguasai gitu loh. Justru manusia itu diciptakan bukan untuk dikuasai. Ya, manusia itu diciptakan untuk menguasai. Loh ini coba lihat. Kejadian 1, 26, 27, 28. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Supaya mereka berkuasa, manusia itu ya. Ikan di laut. Dan burung-burung di udara, dan atas ternak. Ya. Dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, atas segala ciptaan gitu ya, itu secara singkatnya. Terus 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia yang berkuasa tadi diciptakan untuk menguasai ciptaan Tuhan lainnya. Itu diciptakan karena menurut rupa dan gambar Allah. Ya. Manusia itu diciptakan menurut rupanya Allah, gambarnya Allah. Ada prototipenya, ada duplik. Jadi kita ini duplikatnya Allah gitu loh gampangnya. Ya, dan itu gambar Allah kita udah belajar. Siapa itu gambar Allah? Tuhan Yesus. Dia adalah gambar Allah. Kolose 1:15 ya. Yesus ngomong, kamu lihat aku sama dengan kamu lihat Allah, lihat Bapa. Karena ada Allah enggak bisa dilihat. Tapi Allah menyatakan dirinya melalui aku, gampangnya gitu loh. Makanya kalau ada, ini iseng dikit ya, saya ini soalnya seneng kalau ngadepi kadang banyak orang tanya-tanya ya di YouTube. Terutama ada Zakir naik itu. Tunjukkan Yesus ngomong kalau aku Allah dan sembah aku. Bahkan Yesus sendiri ngajar untuk menyembah Allah, sembahlah Allah. Ya memang betul. Yesus ngajar kita nyembah Allah. Memang orang Kristen mau nyembah siapa? Nyembah Allah yang kita panggil Bapa. Orang Yahudi manggilnya Yahweh. Tapi tidak berani nyebut, namanya Yahweh tapi tidak berani nyebut, ya, karena takut diganti Adonai atau Tuhan atau Tuhan. Dan kita nyebutnya Bapa, bukan cuma Tuhan, Bapak kita di sorga, amin. Kalau doa kan Bapak kita di sorga, ya saudaraku ya. Ya itu kita sembah. Tapi kalau Zakir naik tanya, sebutkan ayat kalau Yesus ngomong, aku adalah Allah dan sembah aku akan ikut ya menyembah. Itu seorang ustadz ya dari Pakistan, India atau Pakistan? Pakistan ya. Ya, dia nantang seperti itu. Terkenal di Indonesia sampai dilulukan itu. Nantangin debat, tapi yang ditantang yang jemaat. Kok enggak nantang kita gitu, pendeta? Kan nunggu ditantang, enggak apa-apa, saya kira naik silakan gitu loh. Ya jangan nantang yang enggak ngerti Alkitab gitu loh, repot gitu loh. Tunjukkan, berarti dia percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus. Kalau Yesus ngomong aku Allah sembah aku baru percaya. Nanti saya akan tunjukkan ayat. Tapi dia enggak boleh maksa ngomongnya harus seperti itu ya, Zakir naik. Sekarang dilanjutkan anaknya.
Kalau Alkitab, saya mau tahu, kalau dia percaya Yesus, Yesus ngomong apa? Sembahlah Allah. Tapi kalau kamu nyembah Allah harus lewat aku. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Ini kan sama. Kamu kalau percaya omongannya Yesus kan, ya ini omongannya. Sembahlah Allah, tapi melalui aku. Tanpa aku enggak bisa. Karena lihat aku, lihat Allah. Yesus itu gambar Allah itu seperti itu. Ya. Jadi diciptakan manusia itu sebegitu luar biasa. Ya. Dan 28 lanjutannya, Allah memberkati manusia yang diciptakan ini tadi, serupa dan segambar dengan dia. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi Anda itu orang yang diberkati, amin saudaraku. Manusia itu diberkati, luar biasa. Anda harus ngerti ini rencana Allah sejak semula. Beranak cucu. Dan bertambah banyak. Tambah banyak. Tambah subur. Lihat saya, kan lama enggak ketemu karena online terus. Wah lihat Pak Agung, kok lain ya sama online, lebih bagus aslinya apa online-nya? Bu Sri ya. Tadi katanya kok lain ya. Memang agak beda kadang-kadang ya. Ya toh, beranak cucu tambah banyak, tambah diberkati. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Taklukkan. Berarti kan bukan jadi budak. Bukan jadi terjajah, bukan dijajah, diperbudak, suruh menaklukkan, jadi conquer, penakluk. Makanya di Alkitab itu luar biasa, kita ini lebih dari pemenang, bahasa Inggrisnya kan conquer itu, penakluk, lebih dari seorang penakluk, pemenang, ya berkuasalah, ulangi lagi, atas ikan-ikan di laut, burung di udara, dan burung-burung di udara, binatang merayap, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan itu selalu punya rencana yang baik buat hidup kita manusia, kita diberkati, diciptakan serupa dengan dia, diberi kuasa untuk atas segala ciptaan. Ini kurang apa? Taklukkan semuanya itu. Itu berikan kuasa kepadamu, diberi tanggung jawab. Kita lihat ada lagi satu, untuk menunjukkan bahwa Allah kita rencananya indah buat manusia. Tidak pernah Allah merencanakan manusia dijajah, ya manusia tidak merdeka, diperbudak. Makanya seluruh dunia punya hak asasi manusia, human rights. Karena itu itu adalah hak dasar. Setiap manusia itu tidak boleh dikuasai oleh yang lain. Ya, manusia tidak untuk dikuasai yang lainnya, diperbudak yang lainnya, dikuasai berarti diperbudak. Bebas memilih agama apapun. Bebas, betul Saudara. Saya pun kalau di sini Kristen pun ngapain maksa orang masuk Kristen? Buat apa? Kurang kerjaan. Tengah jalan. Kalau kamu, karena kita percaya, ini ayat senengannya Pak Asnan ini. Jadi orang Kristen itu ya apa Saudara? Enggak. Bukan apa paksaan loh. Bukan karena lahir. Sorry, kalau cuma sudah lahir keluarga Kristen, enggak jamin. Itu senengannya Pak Asnan. Bukan kamu. Yesus ngomong kan? Bukan kamu yang milih aku. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Tetapi aku yang pilih kamu. Itu Kristen tuh gitu. Jadi kalau Anda bisa jadi orang Kristen itu karena dipilih oleh Tuhan. Ngapain dipaksa? Itu kita minggu lalu ya belajar ya. Yesus ngomong, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Loh, ngapain maksa? Biar Bapa yang maksa. Bapa yang narik. Orang Kristen tidak perlu narik orang lain, tidak perlu maksa-maksa. Amin. Kita jadi terang aja. Ya kita bersaksi ya wajib. Menyaksikan Tuhan Yesus. Yuk, kamu nyembah manusia. Oh katanya tidak boleh narik. Bukan masalah narik. Jelaskan imanmu, apologet. Tanggung jawabkan imanmu. Oh enggak, saya enggak nyembah manusia. Yesus itu bukan dia Allah jadi manusia gitu loh. Bukan manusia jadi. Misalnya gitu bebas. Tapi kita enggak pernah maksa. Amin, saudaraku. Oke, jadi Allah merencanakan kita untuk selalu merdeka, tidak pernah dikuasai siapapun. Kejadian 2, 15, 17. Bahkan ada ayat seperti ini. Kebebasan tadi untuk menguasai, menaklukkan, menikmati segala ciptaan. Kita lihat juga di ayat ini, Kejadian 2 mulai ayat 15 sampai 17. Nanti kita setelah ini ini pendahuluan ya. Kita akan lihat bagaimana perbudakan terjadi, bagaimana dominasi antara manusia itu terjadi. Kita lihat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Tuhan Allah mengambil manusia itu. Ya Adam yang masih diciptakan pertama itu dan menempatkannya di mana? Dalam Taman Eden. Dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Eden jadi pusat pemerintahnya istilahnya. Manusia kan raja, ya raja yang menguasai segala ciptaan dari Tuhan. Jadi
Manusia itu rajanya ciptaan, gitu loh maksudnya. Ya, karena Yesus itu raja, manusia diciptakan, Adam itu disebut gambarannya Kristus, ya, jadi raja, memerintah atas seluruh ciptaan Allah. Bahkan nanti kalau kita tafsir bisa lebih panjang, menunjukkan ayat ya, perlu banyak kerja keras, nanti waktunya tidak cukup. Bahkan seluruh alam, karena dunia itu sebenarnya kosmos, saudara bisa membedakan antara, nanti bahasa Yunani lagi, gi sama kosmos. Kalau gi itu dunia yang arti bumi, tapi kosmos itu kadang terjemahkan dunia. Tapi itu alam semesta sebenarnya maksudnya, alamnya dunia ini loh, alamnya manusia. Ya makanya manusia bisa naik pesawat ulang-alik ya, ke angkasa segala macam, itu kosmos termasuk, dan manusia berkuasa atas itu. Dan dibuktikan kan hari ini, manusia bisa sampai ke bulan, manusia bisa sampai kemana itu, planet-planet paling jauh kemana itu, tidak ada ya, antariksa kok ya. Saya percaya zaman dulu Adam tidak perlu pesawat ulang-alik, ya dia bisa, saya gini loh, saya pernah ngomong ini kan, bagaimana Adam kan berkuasa atas burung-burung di udara. Burung kan macam-macam, ada yang burungnya terbang tinggi banget. Ya kan? Adam saya yakin bisa, karena bisa menaklukkan burung itu. Kalau ada yang burung dablek, nakal, enggak mau takluk, lari, apa Adam enggak bisa ngejar dong kalau gitu. Adam saya yakin bisa terbang. Superman aja bisa terbang. Ya, walaupun ini agak ngayal, tapi kan dia bisa berkuasa loh atas burung-burung di udara. Bisa menaklukkan, taklukkan semuanya itu. Burung apa yang paling hebat? Garuda apa itu? Elang, terbang tinggi. Adam bisa, kamu kemana kamu? Balik. Luar biasa, ya ini contoh aja. Nah Tuhan memberkati manusia, Tuhan menempatkan, mengambil manusia itu ditaruh di suatu taman yang namanya Eden. Paradiso, bahasa Yunani-nya. Paradise, jadi bahasa Inggris paradise, terjemahkan surga itu. Ya ini surganya manusia, ya Taman Eden, paradiso. Ya di situ tempat untuk Adam bersekutu dengan Tuhan, Adam memerintah dari situ. Ya ditaruh untuk mengusahakan tempat itu, taman itu dipelihara. Ini bukan, jadi Tuhan itu, bedakan ya saudaraku ya, Tuhan itu tidak memperbudak manusia, tidak memaksakan pada manusia, tapi Tuhan itu, perhatikan baik-baik, memberikan tanggung jawab. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, memberi tanggung jawab pada manusia. Hei manusia-manusia, kalau hidupmu sekarang ini tidak ada tujuan, tidak ada tanggung jawab, aku apa yang aku tanggung jawab ya? Hati-hati, keluar dari rencana Tuhan. Tuhan mau setiap kita ini punya tujuan. Ya, manusia diciptakan ada tujuannya untuk menguasai ciptaan, mengatur ciptaan ini. Bahkan ditaruh taman pelihara, rawat, ada tujuan. Ya, yang belum ngerti tujuan hidupnya, aku hidup di dunia ini untuk apa? Apa hanya untuk memenuhi dunia aja ya? Aku salah bunda mengandung ini. Banyak bertanya, berdoa. Kalau perlu datang ke sini, ini City Blessing Mojokerto, sharing dengan saya, ayo. Supaya ngerti. Ya, tujuan hidup ada, Mas. Setiap kita memiliki tujuan hidup, mungkin secara spesifik berbeda-beda. Dan kita lihat Adam di sini, untuk memelihara, menguasai, mengusahakan taman. 16. Nah, lihat ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ada perintah. Semua pohon dalam taman ini nah, boleh ini sering, kau makan maaf ya. Kadang orang itu kalau dengar namanya perintah Tuhan, seolah-olah Tuhan itu, berarti saya tidak merdeka lagi dong. Diatur-atur sama Tuhan. Banyak orang kan merasa tidak merdeka, tidak bebas hidupnya. Ya, firman Tuhan kok banyak macam-macam aturannya. Ya, ada perintah. Nanti kita akan lihat perintah ini bukanlah Allah mau memaksakan atau membatasi kemerdekaan kita. Justru perintah ini adalah suatu pertama, tuntunan, guidance, arah hidup kita. Gitu. Coba lihat ini. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bebas kan? Kamu boleh makan apa saja. Semua pohon boleh kamu makan. Ini pohonnya apa buahnya? Semua pohon, intinya kamu boleh makan apa saja. Bebas, dengan bebas. Tuhan kasih kemerdekaan. Tetapi, ya 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, sebab kalau kau makan, pastilah engkau mati. Pada hari saat kau makannya, engkau mati. Pastilah engkau mati. Kalau ada perintah dari Tuhan, ada firman Tuhan datang dalam hidupmu, itu bukan berarti Tuhan itu mau maksa engkau. Justru Tuhan itu memberikan penuntun dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Ingat lagu itu.
Mazmur, firman-Mu apa? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang Kristen tidak pernah baca Alkitab. Orang Kristen tidak pernah ke gereja. Orang Kristen tidak pernah bersekutu, tidak pernah dengar firman. Hidupnya maaf, kacau balau. Ya, firman dari mana? Ya angan-angan sendiri. Menurutku begini, itu menurutmu, bukan firman Tuhan. Peringatan firman Tuhan, Amsal 4 ya. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Banyak manusia. Saya nanti lain kali mau khusus bahas ini. Banyak kadang-kadang kita tanpa sadar itu membuat agama buat diri kita sendiri. Loh iya loh, bersandar pada pengertian sendiri. Kamu buat agama sendiri, buat pengertian sendiri, buat apa firman-firman sendiri. Menurutku yang benar gini, itu menurutmu. Lihat Hawa jatuh dosa kan gara-gara dia punya pemikiran. Nanti kalau dibaca terus kan pasal 3 itu iblis mempengaruhi pikirannya, dia punya pengertian sendiri. Oh makan buah ini enggak apa-apa. Kalau sudah diperingatkan, itu kan menurut kamu enggak apa-apa. Tampaknya menarik, makanya hati-hati. Ada jalan yang disangka lurus, kata firman Tuhan Amsal. Tetapi ujungnya maut. Maaf saya enggak, orang malas ke gereja urusan masing-masing lah. Mau dipaksa pun percuma, saya sudah 30 tahun pelayanan. Hanya bisa menghimbau pendeta, mendoakan. Tapi sebenarnya dalam kasihan gitu. Dia merasa aku baik-baik saja. Maaf yang jarang ke gereja. Kalau online masih ke gereja ya. Deket. Maaf saudaraku, dengar baik-baik. Ya apa? Hidup. Bagaimana? Kamu jangan-jangan buat agama sendiri nanti. Loh saya tetap KTP Kristen, itu KTP, tapi yang engkau dalam pemahamanmu Kristen itu berbeda dengan yang diajarkan firman Tuhan. Ya apa? Hawa itu jatuh dosa karena itu loh saudaraku. Ya, ini bukan membatasi kemerdekaan, justru memberikan tuntunan. Tuhan itu memberikan tuntunan. Wah, aku harus apalagi minggu depan pagi ya. Tadi sedang ngomong sama Yafet sama Mbak Asy kan paling jauh rumahnya nih. Kamu sama aku jauh mana ya? Surabaya. Saya lewat tol. Pak Anu enggak bisa tol sampai sini, harus keluar dulu lewat itu ya. Ya sampai Rundingan, nanti gimana? Ya, bisa itu memang perjuangan. Hidup itu ke gereja perjuangan. Yang dekat tinggal jalan, haleluya, masa perjuangan. Ya, ini yang ada yang jauh di tempatnya, Pasuruan ya, masih Pasuruan Pak ya, Pasuruan, Surabaya, Pasuruan. Ya, paling jauh, oh ini Sulawesi sampai sini, udah nginep tempat saya. Lama nggak kelihatan nobar mana? Patah hati, oh enggak ya? Ya. Saudaraku, Tuhan itu baik. Amin saudaraku. Kalau dia memberikan perintah, kadang-kadang itu seperti teguran, seperti enggak enak. Coba ayat ini, Wahyu pasal 3. Barang siapa aku kasih, aku tegur, aku ajar. Wahyu 3 berapa itu? Coba ya. Ini melenceng, bukan melenceng. Saya ini kadang kalau ingat ayat, mumpung ingat. Cuman ingat pasalnya, ayat itu sering enggak hafal saya ini. 20, berapa itu? Wahyu pasal 3, 16 ya. Kamu bahas ya, pinter ayat ini, coba baca. 16. Barang siapa aku kasihi, Nah itu. ia kutegur dan kuhajar. Kalau Anda dikasih Tuhan, Mas Heru, halo? Ayatnya Mas Heru ya. Mas Heru dikasih Tuhan, banget ya. Ditegur, diajar, yeah. Loh, bukan saya ngomong, barang siapa ku kasih, siap-siap saudaraku kalau saya dikasih. Tapi enggak langsung diajar ini loh. Ya Mas Heru ya, ditegur dulu. Kalau ditegur enggak denger, dia kalau sharing, tapi luar biasa loh pemulihan ini. Banyak yang ngalami seperti Heru nih ya. Ada orang sampai masih linglung. Ya. Heru ini sudah lumayan ya pemulihannya. Menurut saya luar biasa, bukan lumayan, ini mujizat menurut saya. Dokternya aja, kamu ini luar biasa loh sampai seperti ini. Kan dokter hanya bisa ngobati, tidak bisa nyembuhkan saudaraku. Ya ilmunya cuma terbatas ini. Anak saya apoteker paling bisa ngasih resep ini, yang sembuh enggak ya Tuhan yang nyembuhkan itu. Obat kadang cocok buat satu orang lain enggak cocok ya, Pak. Itu berarti kan Tuhan yang nyembuhkan. Ya, kita minum obat ya, tapi enggak bergantung dengan obat ya. Karena kita percaya obat itu ngobati, dokter ngobati,
tapi yang menyembuhkan tuh Tuhan. Mas Heru ngalami, ya Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan itu sudah ngeri kan kesaksian, misalkan sampai helm dibuka itu darah semua keluar dari hidung, pendarahan. Saya lihat sudah enggak tahu ya apa nanti ini. Seger itu loh aku ya. Bisa sekarang ya masih untuk bekerja seperti dulu ya belum bisa, tapi sudah merintis usaha ya dengan nyonya, dengan istrinya, usaha makanan dulu lah yang gampang ini ya, sementara nanti pasti nanti Tuhan buka jalan Mas Heru ya, amin Mas Heru ya, percaya aja, sabar aja ya, sabar subur ya. Barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Lah ada titik komanya lanjutannya, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah banyak orang tidak rela ditegur, ngamuk-ngamuk, dengar firman ngamuk-ngamuk. Saya ini repot ya kalau khotbah di gereja sendiri, kadang-kadang dikira nyindir, makanya kadang-kadang saya tutup kuping lah, anggap aja enggak ngerti masalah Anda, enak nanti kalau enggak kan kayaknya nyindir itu. Ya saya enggak mau, ngapain nyindir 1-2 orang, buat kurang kerjaan gitu. Ya, ini firman Tuhan untuk kita semua. Ya. Kalau dengar teguran, itu sentimen sama aku. Nggak seneng sama aku, itulah pendapatmu sendiri. Ku tegur, diajar lagi, relakanlah hatimu, bertobatlah. Berarti orang yang ditegur, diajar Tuhan nggak rela hatinya. Belum bertobat, saudara. Belum bertobat, tapi ketika Mas Heru bertobat, amin? Amin banget, mesti pakai banget sekarang. Banyak berubah loh. Dulu itu masih, ya sempat kesaksian sama saya, pastor kalau khotbah, ya kelihatannya ke gereja. Tapi tengah-tengah keluar, saya males gitu ya, apa gitu. Wah, masih ada yang males. Panas, males, gak enak apa gitu. Tambah hasil loh sudah ini. Ini setengah PK ternyata ya, saya baru ngerti, tak pikir 1 PK, jauh-jauh tak bawa. Bukan gak kepake di rumah. Ya saudaraku, jadi kalau khotbah keluar gitu. Sekarang enggak saya lihat, yang lain juga enggak, amin. Enggak kayak, tapi setelah ini lain, nyatet dulu. Enggak tahu catat apa tapi sungguh-sungguh lah kelihatan gitu. Saya belajar denger berubah, amin saudaraku, ditegur, diajar, bertobat itu berubah. Lo berubah, metanoia, dari bahasa Yunani, berubah. Metamorfosis, dari kepompong jadi kupu-kupu, bukan ngelungsungi. Bahasa Jawa, enggak tahu Indonesia itu sulit yang mencari padanannya. Ular itu loh, cuman ganti kulit. Berubah tapi tetap jadi ular, tetap ular. Kita bukan itu. Kita kepompong jadi kupu. Metamorfosis, berubah sama sekali baru, yang lama telah berlalu, lalu dibaptis, yang baru telah datang, itu terjadi perubahan. Mas Heru baptisan api ya Mas Heru. Orang itu kami baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Kamu dibaptis kan dengan air, dibaptis bentar lagi baptis dengan Roh Kudus. Baptis juga dengan api. Lah ini digarang penderitaan, ujian, cobaan. Tapi emas itu kalau digarang dengan api, mungkin Wahyu 3 juga atasnya itu. Belilah daripadaku emas yang murni, yang dibakar dengan api. Semakin dibakar dengan api, semakin murni. Dan saya lihat Mas Heru ini luar biasa, tambah murni kan, tambah sungguh-sungguh. Ya kan? Harusnya begitu ketika orang ditegur, diajar Tuhan. Tapi jangan salah ya, kecelakaan itu bukan dari Tuhan lah. Pencobaan bukan dari Tuhan, itu bisa salah manusia. Iblis itu rajanya pencoba itu ya, itu mbahnya pencoba. Lah kita mungkin buka celah segala macam, tapi Tuhan itu bisa ubah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin itu kita salah, mungkin kita keliru. Tidak usah takut. Roma 8:28 rumusnya itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Akhirnya, kesaksian nanti Mbak Heru sama suaminya, istrinya. Mbak Heru, ini mau kesaksian tentang rumah tangga ke anak-anak muda kan yang mau memasuki jenjang. Nanti bagaimana melalui hal ini justru malah jadi indah. Sudah cerita-cerita kamu belum? Sudah cerita malah. Duluin Dewi. Sudah cerita ke nyonya. Mau sharing buat anak-anak muda. Ya nanti cari waktu.
ya. Bagaimana justru melalui ini rumah tangga yang dulu adem ayem, tentrem Kartora Harjo, anyep, dingin. Jadi ya karena Tuhan hadir melalui baptisan api lah saya sebut. Daripada nyebutnya ini kan enggak enak. Baptis dimurnikan dengan api, jadi lebih dalam cinta kasihnya ya, suami istri ini, luar biasa. Tapi maksudnya gini, harusnya ya ini apa ya, setiap orang berbeda-beda sih. Ya enggak harus nunggu seperti itu, celaka dulu apa. Itu kan enggak setiap orang celaka loh, jangan salah ya saudaraku. Ya, itu kan kadang karena kita saking gableknya ya Mas Heru, ya, saking keras kepalanya, makanya hati-hati yang keras kepala. Kalau saya ini udah 30 tahun pelayanan, gak ada yang keras kepala, ya sudahlah urusannya Tuhan. Kalau kamu, saya tuh gitu, kalau kamu mau denger, puji Tuhan. Istri saya tak gituin. Kalau kamu nggak mau denger, ya terserah gitu loh. Saya nggak bisa maksa, itu manusia nggak diciptakan untuk diperbudak oleh yang lain, bebas. Tapi kebebasanmu tadi akan kamu pertanggungjawabkan. Semua ini bebas kamu makan. Tapi hati-hati, kebebasan ini ada tanggung jawab di dalamnya. Kalau kamu salah nelen yang satu ini, mati ya, peringatan. Ya, oke. Kita akan ini adalah asal mulanya. Ini adalah kebebasan yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Ingat, Tuhan tidak pernah merencanakan manusia dijajah, diperbudak, dan kita terutama dimaksud oleh dosa ya. Oke, kita akan lihat asal mula perbudakan manusia, bagaimana manusia hidupnya terjajah. Ya, Alkitab juga harus ngakui walaupun manusia awalnya merdeka, akhirnya toh diperbudak, akhirnya juga dijajah. Kita lihat yang terjadi pertama ini contohnya dulu sebelum ayatnya. Ini ada contoh kejadian, kebetulan kejadian juga ayatnya, kejadian 4 ayat 5 sampai 7 tentang Kain. Ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Atasnya itu korbannya Habel diterima, nggak usah dibahas ya. Haleluya, sukacita. Yang Kain, korban persembahannya tidak diindahkannya, nya itu Tuhan. Lalu hati Kain hatinya panas, menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mukanya muram. Wah, alamat ini. Hati panas, muka muram. Jengkel atau sakit hati, kecewa, ya muram, kecewa. Karena apa yang diinginkan tidak terpenuhi. Ya. Dia mau persembahannya diterima, tidak diterima, sakit hati, marah. Ya, harusnya marahnya sama Tuhan, saudara ya. Tapi kenapa kok sama adiknya? Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa mukamu panas, hatimu muram? Kebalik. Apa? Hatimu panas, mukamu. Tak pancing keliru, gak sadar. Hatimu panas, mukamu muram. Kain, kenapa? 7. Apakah mukamu tidak akan berseri? Jadi saudaraku ya, ternyata muka muram itu bukan kehendak Tuhan, saudaraku. Ayo senyum dulu, 1, 2, 3. Firman Tuhan loh saudaraku. Muka berseri. Enggak tahu ayat agama lain, mungkin menurut setahu saya enggak ada yang ngajar gini. Hati yang meluap, yang di luar ini adalah luapan dari hati. Baik perkataan saya juga wajah. Kulihat di wajahmu kemuliaan raja. Karena di dalam sini ada hati sebagai anak-anak raja. Ada kemuliaan sebagai anak raja terpancar di wajah. Kenapa mukamu muram? Karena hatimu panas. Kenapa wajahmu tidak berseri? Hatimu penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Ya orang Kristen itu harusnya orang lihat wajahnya aja udah wow, ini anak Tuhan ini. Kayak wajah kayak pepaya ya, sudah pepaya busuk lagi. Ya apa ini? Anak Tuhan tidak seperti ini, tidak harus ganteng loh, tidak harus cantik. Maaf, itu relatif, ganteng sama cantik itu relatif. Ya, orang kelihatan ganteng, cantik, polesan buat apa? Ya saya dulu maaf ya, ini Mas juga buat tips ini. Yang lain, saya enggak suka lihat, maksudnya tertarik sama wanita waktu itu ya, yang karena cantik, karena polesan. Saya suka yang asli. Ya, kalau kamu lihat aslinya kan sulit ya, gimana caranya? Enggak sengaja saya lihat, saya pulang doa pagi,
Saya pernah cerita pulang doa pagi kan, saya sering dulu waktu jadi full timer kan, sering di Solo tuh, nganter jemput jemaat ya, doa pagi nganterkan pakai mobil gereja. Waktu pulang habis nganterkan nggak sengaja lewat rumahnya dia kalau pagi lapar, cari sarapan ya, di Suluan banyak di pinggir jalan raya rumahnya. Belum mandi. Saya ini kalau lihat dia, maaf ya, putih sampai lehernya, ternyata maaf ya, setelah itu kok lain ya sama ya kayak Bu Sri tadi lihat saya. Pak Agung kok lain ya, nggak seperti aslinya. Saya lihat kaget kan, bangun tidur ya, lapar cari makan. Saya pas lewat baru ngerti aslinya. Ternyata dulu putih pakai bedak. Saya baru ngerti bedakan sampai leher-leher. Makanya lehernya kok putih, tangannya kok hitam gitu. Hitam manis ya. Lihat aslinya. Seperti ini ya. Udah. Tapi saya seneng, nggak apa-apa, lihat aslinya. Harus lihat daripada lihat polesannya aja. Tapi karena di dalamnya ada Yesus, sang damai sejahtera, penuh wajahnya, penuh kemuliaan. Amin, saudaraku. Ayo amin, kalau enggak dimasain. Ini nanti pulang makan-makan. Bercanda ya. Loh, saya ini apa adanya sama nyonya. Ya, terbuka, enggak terus, gombal-gombal. Saya ini apa adanya kok. Seneng-seneng, enggak ngomong. Dia ngerti. Kita ini bisa satu ini karena Tuhan, bukan karena tertarik secara fisik, secara enggak. Nah, tapi setelah masuk dalam rumah tangga itu, luar biasa ya, karena ada Tuhan di tengah-tengah kita, benar-benar Tuhan yang bekerja, enggak bisa ngomong lah saya ini. Ya. Jadi tambah lama itu tambah, ya seperti yang dialami Heru sama Dewi ini, saya percaya itu ya. Tapi walaupun harus lewati gebukan dulu. Tapi enggak selalu harus gebukan dulu Mas saudara ya. Kalau saudara ditegur ya dengar, sadar, cepet, enggak usah diajar dulu gitu loh. Kalau ditegur enggak denger ya baru digebuk ya sudah ya. Makanya jangan keras hati ya saudara. Lah Kain tegur, kenapa mukamu ini ditegur dulu? Mengapa mukamu enggak berseri? Terus jika engkau berbuat baik. Jika engkau berbuat baik. Orang kalau berbuat baik hatinya mesti berseri-seri. Kalau banyak bohong, banyak berbuat jahat, wajahnya lain nanti. Tapi hati-hati zaman sekarang bisa banyak polesan itu. Wajahnya berseri-seri gini. Ternyata tukang tipu. ya itu apes ya, kena temu gitu ya. Tapi ini kita bicara yang murni, yang tulus, yang murni ya dari Tuhan itu harusnya seperti itu. Orang dunia bisa moles-moles, tapi satu kali polesan itu, ya kayak istri saya kan polesannya kebongkar akhirnya, ternyata lehermu enggak putih, bedaan putihnya itu. Tapi ya namanya udah, ya rencana Tuhan udah jadi pasangan ya sampai seumur hidup ya, puji Tuhan. Engkau berseri-seri, ya jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip. Ya, dosa kok bisa mengintip? Berarti dosa ini dipersonifikasikan seolah-olah seperti orang lagi ngintip. Ya. Dosa ngintip. Iya sangat menggoda engkau. Dosa menggoda. Terus? Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atasnya. Ini apa? Dosa. Jadi manusia itu musuhnya, dosa itu musuhnya. Musuh kita bukan darah dan daging. Bukan temanmu, bukan suamimu, istrimu, anakmu, kakekmu, nenekmu, ponaanmu, sesamamu, bukan. Ya kalau di Efesus itu roh-roh jahat di udara, iblis roh-roh jahat, tapi itu kan yang bawa dosa. Iblis itu kan mempengaruhi manusia berbuat dosa. Ya sama aja, dosa itu produknya iblis, itu musuh kita. Kamu harus berkuasa atas dosa. Adam dan Hawa harusnya seperti itu, tapi ya kita untuk singkat ceritanya kan karena ditipu, akhirnya berbuat dosa. Kain anaknya, keturunannya pun dicobai juga untuk iri. Ya. Untuk iri dan akhirnya singkat cerita menang mana Kain sama dosa? Menang mana? Menang dosa. Kain panas hati, iri, bunuh adiknya kan kuasa. Lah dari sinilah penjajahan atas manusia itu terjadi. Akibat dosa manusia, upah dosa maut, mengalami maut, ya sampai ujungnya maut. Tapi sebelum maut, itu mengalami kerusakan demi kerusakan yang terjadi. Saya akan tunjukkan ayat penjelasan dari Rasul Paulus yang luar biasa. Ya,
Roma 6 ayat 16. Rasul Paulus ini rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Banyak hikmat-hikmat Allah yang dikaruniakan. Dan dari sini kita bisa tahu bagaimana dosa itu. Dan nanti ini kita bisa tahu apa yang diajarkan ini sesuai yang diajarkan Yesus. Lihat ayatnya. Roma 6:16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang Apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba sebagai hamba untuk mentaatinya. mentaati. Jadi hamba itu harus taat kepada orang yang diserahkan, menyerahkan diri. Kita menyerahkan diri kepada seseorang, berarti kita menjadi hamba dari orang itu untuk mentaatinya maksudnya. Kamu adalah hamba orang itu. Hamba orang itu yang harus kamu taati. yang harus kamu taati. Contohnya Kadi Kain. Dia mentaati. Dosa yang sudah ngintip tadi, sudah diperingatkan Tuhan, ditegur, hati-hati. Saudaraku, ini penting loh. Orang itu saya yakin tidak langsung berbuat dosa. Mesti diperingatkan dulu. Tidak ada ujuk-ujuk berbuat dosa, saya yakin tidak. Mesti ada godaan-godaan dulu. Tuhan ingatkan dulu. Ya tergantung perang itu nanti. Dosa jangan berkuasa. Berkuasa mana? Akhirnya kalah, dikuasai dosa, ya sudah. Jadi gambarannya seperti yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Satu ini, kamu jadi hamba dosa berarti, dan maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ini nggak usah dibaca terus panjang. Jadi ini jadi hamba dosa dan hamba kebenaran. Itu perikopnya begitu. Nanti panjang kalau saya buka. Jadi ketika kita, sebenarnya gini loh maksudnya, gampangannya gitu. Ketika manusia berbuat dosa, ya, orang berpikir gini, saya sering khotbah di anak muda seperti ini. Ketika kita merasa ikut Tuhan kok saya sepertinya nggak bebas hidup saya, nggak merdeka. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, saya kepingin bebas. Tapi tahu enggak, ketika orang merasa dia bebas melakukan apa saja, sebetulnya dia sedang menjadi hamba dari apa saja itu tadi. Hamba dari dosa, hamba dari kedagingan, hamba dari hawa nafsu. Karena ngikuti apa saja kan, engkau ngikuti yang kau senengi, engkau jadi hambanya yang kau ikuti itu tadi. Tanpa kita sadar, saudara. Tapi yang satu sisi kau jadi hamba kebenaran yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi gini loh saudara, apa yang Anda lakukan itu menunjukkan siapa yang engkau taati. Engkau hambanya siapa. Nah ini ada ajaran Yesus, ini kan Paulus ngajar begitu. Ini sesuai dengan yang diajarkan Yesus. Yohanes pasal 8, tentang mulai ayat, saya lihat dulu ya, pasal 8 ayat 30. Mulai 30, nah sebentar saya lihat dulu ya. Yohanes 8. Kan ayatnya 32, ya 30, mulai 30, baca ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu benar-benar adalah muridku. Ya, enggak usah dibahas ini terlalu dalam ya. Intinya jika kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, maksudnya kamu dengar firman-Ku, kamu tetap pegang perkataan yang ini kan setelah ngomong ngajar tentang percaya akhirnya, ya. Enggak seperti Zakir naik yang cuma nantang. Ya coba kalau kan berarti dia percaya kalau Yesus ngomong Allah sembahlah aku baru percaya. Berarti dia intinya percaya yang Yesus omong. Tapi benar enggak? Konsisten enggak? Ya. Jangan cuma Yesus ngomong itu aja, ada banyak yang Yesus ngomong. Kamu mau ngikuti enggak? Jangan munafik gitu loh. Jangan cuma mencobai gitu ya. Mencobai Tuhan Yesus. Ya. Lah ini kita juga begitu. Kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, percaya yang Yesus ajarkan, kamu adalah murid-Ku, benar. Kalau enggak, kamu hanya mencobai, kamu hanya iseng-iseng. Ya. Terus 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, kalau kamu percaya kepada Aku, kata Yesus, tetap dalam firman-Ku yang Kuajarkan ini. Ya, jangan cuma satu ayat, aku Allah sembahlah aku cuma cari itu aja. Yesus ngajar itu banyak cara ngomongnya gitu loh. Untuk menjelaskan dia adalah Allah. Tidak harus dengan kata-kata itu. Ya, banyak, nanti lain kali kita belajar itu. Kamu akan ngerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdekakan kamu. Saya tidak bahas yang di Kersel kemarin ya. Ternyata waktu saya renungkan ayat ini, Tuhan tunjukkan saya ini tidak sekedar bicara hal-hal yang praktikali saja. Ini mendasar banget. Maksudnya
Gini saudaraku, intinya kita di Kersel kemarin, banyak ikut Kersel saudaraku ya. Kersel baik online maupun di gereja yang dekat ya, itu luar biasa. Kemarin saya dengar kesaksian-kesaksian, tapi anak-anak ini sharing malah bikin Mas Heru pusing. Nanya usahanya makanan tuh untungnya berapa itu. Memang masih merintis ya. Ya ini memang beda sih usaha macam-macam. Kalau Mbak Ani ini enak, kemarin saksian bagus juga. Dia kan enggak pakai modal, apa maksudnya enggak pakai kulaan kan, jual tenaga Mbak Ani ya. Ya paling siap benang apa itu kan ada terus. Jual jasa gitu. Memang kalau jual makanan itu gampang-gampang susah. Tapi Mas Heru kemarin dapat pesanan berapa Mas Heru? 10 ya? 10 ya? Loh lupa ya apa ya? Iya 10. Oh itu cuma kurir. 10-an ya? Oh 10 kemarin. Lumayan. Ya kalau ya masih ngerintis, masih berapa lama sih? Ya saya itu mandang, makanya saya itu enggak mau terlalu ngajar teknis. Saya takutnya kalau ngomong teknis, kamu kerja ini, dikira pesan Tuhan, enggak repot ya. Padahal itu asal ide saja gitu loh. Enggak, saya kadang-kadang enggak berani gitu, takutnya nanti seolah-olah dari Tuhan gitu loh. Apalagi ngomong pendeta, saya enggak berani teknis. Kalau saya sih, ya cuman memotivasi aja gitu ya. Ya memang masih dapatnya segitu. Ya nanti pasti ya sudah diajarin nyonya nanti belajar apa online apa Grab GoFood. Ya jadi bertahap. Ya apa nih Shopee-nya nih? Mau lancar lalu ya. Oh, lama enggak ke gereja apa terlalu lancar sampai enggak ke gereja minggu. Oh di sana ya. Lancar Mas juga Shopee-nya. Oh enggak tahu. Ya. Oke. Jadi gini, ketika kita ngerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Coba, yang memerdekakan itu siapa? Dari ayat ini, saudara. Kebenaran, kebenaran itu akan memberikan kamu. Jadi yang memerdekakan tapi kebenaran yang apa? Yang kamu ketahui. Berarti kalau orang nggak ngerti kebenaran, ya nggak merdeka. Ya apa, saudara? Ya seperti Adam dan Hawa, Kain. Ini nggak ngerti kebenaran, sudah diberi. Jadi gini loh, orang nggak ngerti itu bukan berarti nggak diberi tahu, nggak diberi ngerti. Sudah diberi ngerti, diberi tahu, tapi tidak mau. Tahu, nggak mau ngerti. Ya sebut keras kepala ya itu. Ya sudah, tegar tengkuk keras kepala, orang Israel. Itu bukan nggak ngerti, nggak tahu, tahu. Tapi yang dimaksud di sini ginosko, ini bahasa Yunani. Kenal sampai paham, kenal banget, karena relasi. Pengenalan yang karena proses, jadi ngerti, paham. Jadi ketika diberitahu ngerti, ngeh gitu istilah bahasa, kita pakai istilah ngeh, ya terjadi kemerdekaan. Karena yang dingehin tadi itu terjadi. Kan Alkitab ngomong jadilah sesuai dengan imanmu, ngehnya. Kan kapan itu, siapa si Esther kan dapat saya khotbah dari A sampai Z tentang Tritunggal, apa dia blank semua, nangkapnya kesaksiannya Asih sama saya. Iya pastor ya, cerita apa lu banyak. Saya sempat ngomong berkat itu di atas kepala orang benar gitu. Jadi kalau kita orang benar ya berkat itu sudah ada pastilah di kepala kita. Oh dia ngehnya itu saudara, ngeh. Ya terjadi kan, dapat pesanan apa 1000 apa itu loh. Ya alat opo itu korek api apa. Dengan online. Ngehnya itu, ngeh berkat ada atas kepalaku ya terjadi kan, ngerti kebenaran, kebenaran itu memerdekakan. Itu ayatnya apa? Itu kan iman itu timbul dari pendengaran akan itu karena timbul iman, timbul pengertian, merdeka. Makanya saudaraku, Ibrani 4 itu, kalau Tuhan berfirman, jangan keraskan hatimu. Ya, dengarkan firman Tuhan. Oke, kita lanjut, belum kita akhiri, ntar lagi ya. Jadi, lanjutannya ayatnya. Kamu akan ketahui kebenaran, dan ini tidak hanya bicara hal yang praktis. Ini sebenarnya mendasar banget, coba lihat ayat selanjutnya. Jawab mereka orang-orang Yahudi ini ngomong apa? Kami adalah keturunan Abraham. Kami keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kami tidak pernah jadi hamba siapapun, lupa, padahal pernah diperbudak di Mesir. Tapi keturunan Abraham, kami orang merdeka, itu mereka bangsa pilihan, mereka punya confidence yang luar biasa, percayaan diri yang luar biasa. Maaf ya, Indonesia ini kadang kita ini malah kebalikannya, kita ini maaf mentalnya ini mental inferior ya, terjajah karena pernah dijajah. Maaf, paling gampang ini. Saudara kalau lihat orang bule, wow enggak, maksudnya kebanyakan loh ya, wow orang bule, kagum kan. Frank aja ngomong gitu, saya enggak suka.
lihat orang Indonesia ketemu saya seolah-olah saya lain dari yang lain. Mereka sendiri tidak suka, Frank teman kita itu. Ya itu mental kami, Frank. Tapi saya enggak, cuma yang lain. Itu orang-orang Indonesia seperti itu. Lihat orang bule itu, karena kita merasa kita ini orang dulu pernah dijajah, atau itu tanpa sadar. Selalu minder, ya repot. Lah ini mereka ini bangsa pilihan, kami ini keturunan Abraham dan tidak pernah jadi hamba siapapun. Terus, Bagaimana engkau dapat berkata, bagaimana kau dapat berkata, kamu akan merdeka? kamu akan merdeka? Akan merdeka, berarti kan belum merdeka. Kamu akan, Merdeka. berarti belum merdeka, berarti sedang diperbudak. Loh, kami bukan hamba. Kami bukan diperhamba siapapun. Kenapa engkau katakan kamu akan merdeka? Kami ini tidak diperhamba siapapun. Kenapa kau katakan kami akan dimerdekakan? Tidak terima. Yesus ngomong apa? Lanjutannya. Ini yang dimaksud kemerdekaan, kebenaran akan memerdekakan itu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang itu satu orang saja, setiap, ya, masing-masing, satu orang, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. adalah hamba dari dosa. Seperti yang Rasul Paulus katakan tadi. Rasul Paulus tidak ngarang, banyak orang kelompok-kelompok tertentu itu ya, repot. Saudara seberang itu paling benci sama Paulus, dipikir agama Kristen itu buatannya Paulus. Ya tidak baca Alkitab, bukan saya bilang. Orang-orang liberal juga ngomong seperti itu. Ngawur itu ya. Enggak, Rasul Paulus berdasarkan ini. Ya toh, kalau kamu menyerahkan hidupmu tadi ya pada seseorang untuk mentaatinya, kamu jadi hamba orang itu. Entah nanti memimpin pada dosa atau kebenaran. Nah, ini hamba dosa. Ini Yesus ngomong. Sesungguhnya setiap orang yang melakukan, yang berbuat dosa, dia sesungguhnya adalah hamba dosa. Terus. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kamu bukan anak Abraham berarti. Ini baca di bawahnya. Kamu keturunan anaknya Abraham. Oh, kalau Abraham bapakmu, kamu tidak akan bunuh aku. Itu ada ayatnya. Itu lanjutnya pasal 8 itu. Tapi iblis bapakmu, karena dia pembunuh dari semula. Dia meracuni Kain untuk membunuh Habil. Tapi ada ayat, saya tidak bunuh kok. Oke, kita tidak bunuh orang. Tapi Alkitab ngomong apa? Kalau kita benci seseorang, sama juga dengan menjadi seorang pembunuh. Berzina itu tidak harus berzina dulu. Kamu melihat seseorang tertarik, menginginkan, sudah berzina. Hati-hati, Alkitab ini tidak main-main. Tidak ada ajaran setinggi ini. Kalau orang di luar sana apapun ya, berbuat dosa baru dianggap dosa. Di kita berniat dosa saja sudah berdosa. Lu ada ayat malah luar biasa loh. Ini menurut saya dahsyat ini, Yakobus. Kalau kamu tahu berbuat baik, tapi tidak kamu lakukan, kamu udah berdosa. Lo enggak berbuat apa-apa lo berdosa. Bayangkan, ini berbuat dosa, jadi hamba dosa. Enggak berbuat apa-apa lo. Lah aku lo gak lapo-lapo dosa. Manusia itu gitu, saudara. Lo dikurung oleh firman Tuhan lo. Kamu itu enggak mungkin enggak berbuat dosa. Kamu ngerti kebenaran, kamu ngerti yang baik, enggak kamu lakukan, itu aja udah berdosa kok. Jadi manusia enggak mungkin enggak berdosa. Gitu. Jadi hamba dosa. Makanya perlu dimerdekakan gitu loh. Dan karena itulah Allah kita disebut Allah pembebas. Karena waktu ya biar cepat, saya akan tunjukkan 2 ayat langsung Allah Tritunggal aja deh. Karena nanti di Alkitab Bapa itu Yahweh itu Bapa Yahweh pembebas. Yesus Kristus pembebas. Dalam perjanjian lama sebagai Malak Yahweh pun membebaskan. Roh Kudus itu juga membebaskan, Roh Yahweh. Ini contoh dulu aja biar tahu ya. Keluaran, saya tunjukkan dulu. Keluaran pasal 3, cepat ya. Karena saya ini punya tertentu ya, misi tertentu, menjelaskan Tritunggal. Tapi jemaat blenger-blenger, makanya saya harus kemas. Ini contoh, Keluaran pasal 3. 1, mulai 1. Ini tentang Musa, coba lihat ini. Sampai 8 ya. Adapun Musa. Ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Terus sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Terus baca. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini perjanjian lama loh ya, saya tunjukkan Tritunggal itu sudah ada perjanjian lama gitu loh.
Jangan ini buatannya pendeta, buatannya apa. Saya ini senang membuktikan Tritunggal perjanjian lama. Lalu malaikat Tuhan, malak Yahweh, karena Tuhan huruf besar semua, Yahweh menampakkan dirinya kepadanya, Musa. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia Musa melihat. Dan tapaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Terus ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri? Ada penglihatan semak duri. Terus cepat ayat 4. Ketika dilihat Yahweh, Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Tadi saya mau tanya, yang menampakkan diri tadi siapa, saudaraku? Malaikat Yahweh, ayat 2 tadi ya. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri dalam wujud apa? Api yang menyala tadi kan, tidak apa? Yang menyala di semak duri tadi. Ya kan? Terus ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa semak duri yang menyala, yang penampakan malaikat Yahweh tadi. Berserulah Allah dari mana? Dari langit? Dari tengah-tengah semak duri. Dari tengah-tengah semak duri. Semak duri tadi siapa? Ayat 2 itu loh, malaikat Yahweh menampakkan diri. Ayat 2 coba, enggak lali. Makanya baca Alkitab tuh baru satu ayat udah lupa atasnya, ini loh Kristen nih penyakit. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Malaikat Tuhan atau malak Yahweh menampakkan diri pada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi yang menampakkan diri siapa? Terus ayat 4 ini tadi. Ayat 4 ya. Dilihat Yahweh Musa menyimpang memeriksa ini tadi, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Sebut Allah juga. Ada malaikat Yahweh, malaikat Tuhan, ada Yahweh. Allah berseru dari situ. Ya toh? Musa jawab, ya Allah. Terus 5. Sebut ya Allah loh. Itu malaikat Yahweh loh. Malaikat disebut ya Allah. Ini kan sudah, ya apa ini? Misterius. Ya itu dijelaskan Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan jumlahnya Allah, tapi bagaimana Allah itu dijelaskan. Terus. Lalu ia berfirman. Saya mau tunjukkan ayat 8. Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus. Adalah tanah yang kudus. 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Ini ngomong dari mana? Semak duri. Dari langit? Kan. Ini loh dari semak duri. Ngomong dari tengah. Yang ngomong Allah, akulah Allah ayahmu. Allahnya bapakmu. Allah Abraham. Allahnya nenek moyangmu Abraham. Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Waktu ngomong akulah Allah, yang nampak siapa? Malaikat Yahweh dari 50K. Tapi ngomong aku adalah Allah. Siapa? Malaikat tapi ngomong aku adalah Allah. Terus, ini saya bukan itu yang tunjukkan. Terus. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku dengar. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengera-pengera mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 8, perhatikan ini. Sebab itu, aku telah turun Loh, Allah turun. Berarti turun dari surga, langit. Kapan turunnya? Ini tadi malaikat. Aku telah turun. Untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, ya, dan orang Yebus. Ya, gak ngerti semua, orang mana? Orang Madura juga. Orang Indonesia. Tapi intinya gini, saudara, perhatikan baik-baik. Ya. Allah ngomong aku telah turun untuk membebaskan umatku. Tapi pada kenyataannya yang turun ketemu Musa, turun membebaskan orang Israel, itu adalah malaikat Yahweh. Ketika membebaskan orang Israel dalam apa namanya? Tiang awan, tiang api itu loh, saudaraku. Ya. Menuntun mereka, aku akan menuntun, membebaskan. Pada praktik nanti kalau saya buka juga Keluaran 12 yang jalan. Masa saudara bisa main Allah berjalan-jalan di tengah Mesir, terus orang apa yang tidak ada tanda darah itu mati anak sulungnya. Allah itu roh, bagaimana saja? Itu malaikat Yahweh. Nanti bisa panjang. Jadi ada Allah membebaskan melalui malaikat Yahweh. Bahkan ada ayat lagi yang akhirnya keluar dituntun ke tempat tanah Kanaan itu. Yeremia 63. Ayatnya kali 4 ayat 14 saja coba. Yeremia 63. Sorry. Bentar.
Yesaya ya, 63. Bentar saudaraku, ini tak taruh mana ya nanti. Enggak urut. Bentar saudaraku, sabar. Yesaya, Yeremia nanti kan ada, Yesaya berarti, Yesaya 63 ayat 14. Iya, Yesaya, sorry. Yesaya 63 ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, roh Tuhan membawa mereka. Roh Tuhan huruf besar semua, roh Yahweh membawa mereka ke tempat perhentian. Ini bicara, baca atasnya ya, orang Israel dipimpin keluar dari Mesir ke Kanaan. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama. Kalau ditanya, yang agung bagimu. siapa yang membebaskan umat Israel, mimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir sampai tanah perjanjian? Siapa? Allah, malaikat Yahweh, betul juga. Roh Yahweh di sini, betul juga. Tritunggal apa lagi? Jadi, saudara jangan bingung. Nah, perjanjian lama mumet, perjanjian baru saya tutup aja banyak. Pembebasan, saya punya topik pembebasan oleh Tritunggal, biar ngerti. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Sayang waktunya ya, nanti lain kali kita bicara Roh Kudus di dalam. Ya, baca. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman orang yang dalam Yesus Kristus, iman percaya kepada Yesus tadi. Sebuah. Roh yang memberi hidup dalam memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Siapa yang memerdekakan kita? Ini coba ayat ini kan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Kristen itu gitu. Yang memerdekakan kita Roh Kudus, Roh Allah, Roh melalui Kristus. Coba baca terus, nanti lama-lama tambah jelas. Terus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Mengutus anaknya sendiri. Dalam daging. Dalam daging. Yang serupa dengan daging. Yang serupa dengan daging. Yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Daging yang sama seperti kita nih. Makanya Ibrani itu katakan Yesus itu sama seperti kita, dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Lu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tapi bedanya tidak berbuat dosa. Terus. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi Allah telah mengutus anaknya. Jadi apa yang tidak berdaya dilakukan manusia yang terjajah diperbudak dosa, dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya yang serupa dengan daging, ya, yang dalam keadaan daging yang berdosa supaya dijatuhkan hukuman. Makanya waktu di kayu salib berteriak, Eli, Eli, salah satunya lama sahabatani, mengapa kau tinggalkan aku? Karena waktu itu dosa seluruh dunia ditanggungkan kepada Yesus, ditimpakan, makanya kan, yaitu nanti panjang penjelasannya. Terus ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Oke, Ibrani 2 ayat 14, ini menjelaskan tentang daging tadi, coba. Karena anak-anak itu, selesai habis ini. Karena anak-anak itu, saudara dan saya maksudnya, adalah anak-anak dari darah dan daging. Dari darah dan daging. Maka ia juga Tuhan Yesus maksudnya menjadi sama dengan mereka. Mereka itu saudara dan saya. Dan mendapat bagian dalam keadaan seperti kita, darah dan daging ini. Supaya oleh kematiannya. Ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Yaitu iblis. Yang berkuasa atas maut. Yang berkuasa atas maut. Jadi caranya Allah memerdekakan manusia dengan mengutus orang pembebas yang anaknya sendiri yang jadi firman Tuhan, jadi manusia yang menjadi daging serupa dengan kita, ya, merasakan seperti kita, ya, dan dalam kematiannya tadi, ya, dosa itu dimusnahkan, ya, itu kan ayat itu. 15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Dengan jalan demikian Allah membebaskan manusia yang seumur hidupnya ada di dalam perhambaan. Oleh karena takutnya kepada maut. Ya. Oke, terakhir kita tutup Roma 8, 9, 11. Ini menjelaskan bagaimana Allah memerdekakan kita, ini janji buat kita semua, bahwa manusia yang
menjadi hamba dosa. Saudara mau tidak terima, aku bukan hamba siapapun, engkau berbuat apapun itu engkau sedang diperhamba. Engkau mata keranjang, engkau dibuat, engkau dihambai sama mata, diperhamba oleh mata keranjang tadi. Engkau seorang yang tamak, engkau diperhamba oleh ketamakan. Engkau seorang yang kikir, medit, bin pelit, engkau sedang diperhamba. Ya. Takut miskin, hati-hati. Banyak manusia diperhamba. Kalau mau bebas, dengarkan firman Tuhan hari ini. Terakhir. Dan jika roh dia, Allah maksudnya, rohnya Allah. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu, rohnya maksudnya. Rohnya Allah membangkitkan Yesus dari antara mati. Diam dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Jadi karena Yesus itu bisa bangkit dari antara orang mati itu karena ada roh kehidupan. Roh Allah yang membangkitkan dari antara orang mati. Yang memerdekakan dari kematian. Itu ada dalam tubuhmu juga. Kau akan hidup juga gitu. Coba 12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Sorry, tadi ayat berapa? Kok lompatnya jauh ya? 8, 9. 9 tadi harusnya. Kamu kok langsung 11 tadi ya? 8 dulu, sorry. Makanya kok kemana tadi? 8 dulu. Terakhirnya tuh, 8. Tetapi mereka yang hidup. Sorry, 8 dulu, 8. 9, sorry, 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam roh kamu. Allah, bayangkan kita ini diberi roh Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Kristus ada dalam kamu. Maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuhmu memang mati karena dosa. Ini akibat dosa manusia, Adam. Tetapi roh adalah kehidupan. Oleh karena kebenaran. Karena kebenaran. Terakhir ayat 11 ini kuncinya malam ayo dibaca duluan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Yang diam di dalam kamu. Bayangkan. Jadi Allah itu membangkitkan Yesus melalui rohnya gitu loh. Roh kehidupan. Tubuh Yesus yang manusia yang dikuasai dosa oleh dosa tadi loh. Ya, cara takluk pada hukum Taurat, yaitu Galatia 4 ayat 4. Tetapi Allah membangkitkan melalui kuasa Roh Kudus. Nah, kalau roh ini roh yang sama, rohnya yang membangkitkan Yesus juga diam di dalam kamu juga akan dibangkitkan seperti Yesus. Nah, ini yang menjadi persekutuan dengan Yesus. Jadi saudara-saudaraku, ya karena waktu ya, jadi inilah kita dibebaskan, dimerdekakan dari perhambaan dosa, dari maut, ya saudaraku, oleh karya Allah di dalam Yesus Kristus, mati menebus dosa kita, dan kuasa roh kehidupan itu yang memerdekakan kita. Kita tutup musik bisa maju, ini ayat ini untuk pegangan kita. Roma 6 ayat 18. Roma 6 18. Setelah ini kita GF ya. Roma 6 18, baca. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara dan saya, kamu telah dimerdekakan. Amin. Dari apa? Dosa. Dan sekarang menjadi apa? Hamba kebenaran. Ayat 22, ini harus jelas. Saya mau kita sampai sini, 22, langsung lompat. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Dimerdekakan dari dosa. Jadi orang Kristen setelah dimerdekakan dari dosa jadi apa? Hamba Allah. Hamba Allah atau hamba kebenaran. Ini proses yang terjadi. Ini hal yang terjadi. Nggak main-main. Dibebaskan dari dosa bukan untuk seneng-seneng. Bukan untuk tambah banyak berbuat dosa. Oh bebas berbuat. Oh no. Justru kita dibebaskan dari dosa supaya kita menjadi hambanya Allah.
menurut taat kepada Allah, jadi hamba kebenaran. Terus, Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. hidup kudus dan akhirnya hidup kekal. Inilah rencana Tuhan membebaskan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih.